Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. PSG kian murka dengan Real Madrid, mereka seharusnya dihukum. Perkara Kylian Mbappé membuat hubungan dua klub papan atas Eropa, PSG dan Real Madrid semakin retak. PSG terus memberikan komentar pedas kepada klub berjuluk Los Blancos tersebut. Sudah bukan rahasia lagi kalau Real Madrid menginginkan jasa Mbappé. Sejumlah laporan menyebutkan kalau Real Madrid sudah menyusun rencana untuk mendapatkan sang pemain sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan aksi puasa transfer yang dilakukan pada musim panas tahun lalu diyakini sebagai cara untuk memboyong Mbappé ke Santiago Bernabeu. Dan pada musim panas tahun ini mereka meluncurkan strateginya. Real Madrid datang membawa proposal sebesar 160 juta euro sebagai pembukaan untuk meminang Mbappé dari PSG. Tawaran tersebut ditolak berikut dengan proposal-proposal lainnya yang diberikan jelang penutupan bursa transfer. Ketertarikan Real Madrid terhadap Mbappé sudah tidak bisa dikatakan sebagai rahasia lagi. Beberapa sosok penting di klub tersebut termasuk Florentino Perez telah menyatakan terang-terangan niatannya. Hal inilah yang membuat PSG kesal. Menurut Leonardo selaku direktur olahraga klub, membicarakan pemain dari klub lain adalah hal yang tidak etis dalam industri sepak bola. Madrid menampiknya, tapi saya pikir Real Madrid telah mencoba merekrut Mbappé dengan status bebas transfer sejak lama. Buka Leonardo kepada Gazeta dello Sport. Mereka membicarakan secara terbuka soal Mbappé selama 2 tahun. Seharusnya mereka dihukum. Saya melihat itu sebagai bentuk tidak hormat terhadap Mbappé. Dia bukan hanya sekedar pemain, dia adalah salah satu pemain terbaik dunia. Ini bukan kali pertama Leonardo memberikan komentar pedas soal cara Real Madrid merekrut Mbappé. Beberapa hari yang lalu, ia juga mengutarakan kata-kata serupa kepada El Equipe. Real Madrid tidak boleh terus-terusan bersikap seperti ini, harus dihentikan. Mbappé adalah pemain PSG dan klub memahami dengan penuh bahwa hubungan ini bakal bertahan lama, kata Leonardo pada 6 Oktober 2021. Komentar-komentar baru ini cuma kelanjutan dari rasa tidak hormat terhadap PSG dan juga Kylian Mbappé, tutup Leonardo. Mbappé sendiri sudah mengutarakan niat untuk cabut dari PSG sejak lama, namun Les Parisiens tidak menyerah untuk menyodorinya kontrak baru. Kalau kontrak tadi diperpanjang, PSG terancam kehilangan Mbappé tanpa meraup uang. Terbongkar, Francesco Totti sempat ingin hianati AS Roma demi Real Madrid. Francesco Totti menegaskan bahwa hanya Real Madrid tempatnya bermain selain AS Roma. Akan tetapi dia tidak pindah ke Real Madrid saat punya kesempatan karena hatinya telah memilih Ilupi. Seperti diketahui, Totti memiliki kesempatan untuk pindah ke klub lain ketika membela Roma. Tetapi ia tidak melakukan itu dan memilih tetap membela Roma karena kecintaan kepada klub ibu kota Italia itu. Saat ini, Totti sudah berusia 45 tahun dan telah pensiun dari dunia sepak bola sejak Juli 2017 lalu. Saya memulainya di waktu yang berbeda. Sepak bola berbeda yang terbuat dari cinta, kasih sayang terhadap penggemar. Bermain untuk tim yang selalu saya dukung jauh lebih mudah bagi saya untuk membuat pilihan ini, kata Totti dilansir dari Football Italia. Sementara itu menurut Totti, 25 tahun berada di Roma bukanlah sesuatu yang mudah dan tidak bisa dibandingkan dengan saat ini. Tetapi Ancelotti menyatakan sepak bola saat ini lebih mengacu ke bisnis sehingga pemain bisa pergi kemana saja untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mengabdi 25 tahun untuk satu tim bukanlah hal yang kecil, dan menjadi kapten menjadi salah satu pemain terpenting. Anda selalu perlu pengukurannya, tetapi untuk membuat perbandingan antara waktu saya dan hari ini itu sulit, ucapnya. Hari ini lebih banyak bisnis, Anda pergi kemana Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang, dan itu cukup adil bukan? Tambahnya. Ketika ditanya soal Madrid yang ingin membawanya pergi dari Roma, Totti mengatakan selalu memikirkan tawaran itu, tetapi kecintanya pada Roma membuatnya memilih untuk bertahan. Tentu saja saya memikirkannya. Katakanlah bahwa ada beberapa hari di mana kita memiliki satu kaki masuk dan satu kaki keluar. Kemudian saya sering dan jujur mengatakan bahwa pilihan untuk tetap bersama Roma dibuat dari hati, ujar pria asal Italia itu. Real Madrid adalah satu-satunya tim lain yang bisa menjadi tempat saya bermain. Satu-satunya tim yang mungkin saya pikir. Pengalaman di negara yang berbeda bisa menjadi sesuatu yang indah bagi semua orang. Untuk keluargaku dan untuk saya, pungkasnya. Bukan Barcelona, Lionel Messi ingin lihat Kylian Mbappé di Real Madrid. Statusnya sebagai mantan kapten dan pemain terbesar dalam sejarah Barcelona tidak membuat Lionel Messi merasa perlu untuk memberikan pendapat kepada Mbappé soal transfer ke Real Madrid. Ia yakin jika rekannya di Paris Saint-Germain tersebut bisa membuat keputusannya sendiri. Messi sendiri sempat tertarik dengan kas Mbappé pindah ke Santiago Bernabeu pada musim panas 2021 lalu.
Meski demikian ia senang karena sang penyerang Prancis batal pergi dan masih berada di Parc des Princes hingga kini. Keduanya kini berusaha untuk mematangkan koneksi untuk membantu PSG meraih banyak titel musim ini. Bersama Neymar, Messi dan Mbappe menjadi trio utama penyokong lini depan Les Parisiens. Jujur saja aku tidak berbicara dengan Mbappe soal Real Madrid. Aku baru saja tiba di PSG dan belum cukup untuk mengenalnya dengan baik, papar Messi dalam wawancara bersama France Football. Aku belum sampai perlu memberikan opini padanya. Layaknya semua orang, aku juga cukup tertarik dengan isu yang meliputi Mbappe pada musim panas dan ingin melihat bagaimana kelanjutannya. Pada akhirnya, ia juga masih tetap bersama kami. Itu adalah hal yang sangat bagus. Keberadaannya akan membantu klub untuk meraih target yang sudah dicanangkan, kata Messi. Walau sudah menyatakan siap pindah untuk mencari tantangan baru di Liga Spanyol, setelah menghabiskan karirnya sejauh ini di Ligue 1 Prancis, Mbappe tampaknya justru masih bisa bertahan lebih lama lagi bersama PSG. Pasalnya pihak klub siap menegosiasikan kontrak baru untuk penyerang 22 tahun tersebut. Sejatinya masa bakti Mbappe di PSG akan usai pada akhir musim 2021-2022 ini. Setelah itu, ia berhak pergi ke klub manapun tanpa harus ada kompensasi yang dibayarkan alias cuma-cuma. Akan tetapi, Faiza Lamari yang merupakan ibu sekaligus agen Kylian Mbappe menyatakan jika dirinya sudah berbicara dengan Leonardo, direktur olahraga PSG mengenai kontrak baru. Disinyalir langkah ini diambil agar Real Madrid mau membayarkan 220 juta euro yang jadi tuntutan mereka sebelum Mbappe bisa dilepas. Kritik jadwal padat, Thibaut Courtois, UEFA munafik, mata duitan dan tidak pedulikan pemain. Bintang Belgia Thibaut Courtois mengkritik UEFA habis-habisan karena merasa badan pemerintahan sepak bola itu lebih mementingkan kantong mereka daripada kesejahteraan pemain dengan menyusun jadwal pertandingan yang padat. Red Devils baru saja menelan kekalahan di ajang perebutan tempat ketiga UEFA Nations League melawan Italia dengan skor 2-1. Setelah Courtois menyebut partai ini sebagai partai tak berguna. Kini, penjaga gawang Real Madrid itu kian berang dan mengecam pengorbanan kesejahteraan pemain hanya demi menggembungkan kantong uang UEFA lewat laga-laga tambahan. Kita harus jujur, laga ini cuma soal uang. Kami memainkannya karena bagi UEFA ini uang ekstra, laga ekstra untuk TV. Keluh Courtois kepada Sky Sport pasca laga. Memang bagi kami ini laga bagus karena melawan Italia, dan bagi Italia ini laga bagus karena melawan Belgia. Tetapi lihatlah betapa susunan kedua tim berubah. Ini artinya kami memainkan terlalu banyak laga. Besok Juni lagi untuk laga Nations League. Buat apa? Tahun depan Piala Dunia digelar November. Mungkin kami jadi harus bermain hingga akhir Juni lagi. Ex-kiper Chelsea itu merasa penambahan laga yang sembrono hanya akan berakibat kian banyak yang cedera di antara para pemain. Kami bakal cedera. Tidak ada lagi yang peduli dengan para pemain. Pada bulan Juni setelah musim yang panjang, Anda harus memainkan 4 laga Nations League, cuma 2 minggu untuk libur. Itu tidak cukup jika ingin pemain melanjutkan 12 bulan dalam level tertinggi. Courtois pun meminta agar rekan-rekan seprofesinya bisa lebih menggaungkan isu kesejahteraan pemain dengan berkata, "Jika kami tak mengatakan apapun, tak akan ada yang berubah." UEFA menjadi yang terdepan mengecam klub-klub raksasa Eropa karena mencanangkan kompetisi breakaway Liga Super Eropa April kemarin. Namun Courtois menyoroti kemungkinan UEFA dengan menyebut keduanya sama-sama hanya mementingkan uang alih-alih memikirkan masa depan pemain. Mereka sama saja dengan Liga Super. Mereka menciptakan laga ekstra dan trofi ekstra, piala konferensi atau apapun itu namanya. Imbuh Courtois. Mereka marah kepada tim yang menginginkan Liga Super tetapi tidak mempedulikan pemain dan hanya mementingkan kantong mereka. Dan sekarang kita mendengar mereka berencana membuat Piala Eropa dan Piala Dunia setiap tahun. Kapan kami istirahat? Tak akan pernah. Pada akhirnya pemain-pemain top akan cedera dan cedera lagi. Seharusnya bisa lebih baik dan bisa lebih serius. Kami bukan robot. Laga terus berubah, waktu istirahat kami kian berkurang, dan tak ada lagi yang memedulikan kami.